Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian membayangkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir saja digali oleh dua orang penyusup? Ini adalah bukan cerita fiksi, ini kejadian nyata. Dan lebih mengejutkan lagi, semuanya terbongkar lewat sebuah mimpi. Siapakah kedua orang itu? Bagaimana bisa mereka lolos ke jantung kota Madinah tanpa dicurigai? Dan apa yang dilakukan oleh Sultan Nuruddin Zangki hingga akhirnya mereka tertangkap? Kisah ini bukan sekedar sejarah, tetapi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agamanya, bahkan lewat cara yang tidak pernah kita sangka. Simak videonya sampai akhir. Jangan lewatkan satu bagian pun dari cerita ini, karena di akhir nanti kamu akan menyadari bahwa mimpi pun bisa menjadi alat perubahan besar dalam sejarah Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi landasan spiritual yang tidak tertandingi di atas permukaan bumi ini. Di dalamnya terpatri jasad yang suci dari manusia terbaik yang pernah menghiasi dunia. Warisan beliau tetap terjaga utuh, tidak terkikis oleh waktu. Legenda beliau terus hidup sebagaimana dijanjikan bahwa bumi tidak akan menelan tubuh para nabi. Tempat suci ini terus disinggahi oleh jutaan umat muslim yang mengalir padanya dengan cinta dan kerinduan yang tidak terhingga. Bagi mereka yang melangkah dalam ibadah haji, kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah adalah keharusan yang tidak terbantahkan. Di sana, di antara tembok-tembok yang merangkul ketenangan, mereka menemukan jalan menuju makam kekasih Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kehormatan, mereka menghadapinya, menyalami beliau dengan doa-doa yang sungguh tulus dan menunaikan sholat di Raudhah, yaitu area yang diyakini sebagai taman surga di bumi. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang memikat perhatian seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi umat muslim, namun juga menarik minat orang-orang munafik dan bahkan non-muslim. Ironisnya, beberapa di antara mereka tergoda untuk mengganggu ketenangan kubur beliau dengan motivasi yang serba berbeda. Ada yang terpancing oleh nafsu duniawi, menganggap bahwa di dalam makam itu tersimpan harta yang melimpah. Mereka terdorong oleh keserakahan yang membutakan mata hati, tanpa menyadari bahwa kenyataan yang sejati terletak dalam keberkahan spiritual yang mengalir dari kesucian tempat itu. Namun di balik tabir kejahatan manusia, muncul niat busuk untuk mencoreng kesucian dan kehormatan yang selama ini dijunjung tinggi oleh umat Islam. Tindakan mereka yang mencoba membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga serangan langsung terhadap warisan spiritual umat Islam yang tidak ternilai harganya. Memang benar telah terjadi beberapa kali percobaan untuk membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa insiden yang hampir berhasil dalam merencanakan penggalian dan penodaan makam tersebut. Namun, setiap kali upaya semacam itu terjadi, mereka yang bertanggung jawab atas keamanan tempat suci itu
dengan sigap melindunginya. Dengan kehendak Allah yang Maha Agung, setiap kali upaya itu gagal, mereka yang berusaha melakukannya mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kisah-kisah ini meneguhkan keyakinan umat muslim bahwa meski ada ancaman dari manusia, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi tempat suci ini. Pada awal abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah dari dinasti Ubaidi, sebuah upaya untuk membongkar makam Rasulullah SAW mencuat ke permukaan. Dinasti Ubaidi yang berakar dari dinasti Syiah menjadi panggung dari sebuah skenario jahat yang dipimpin oleh salah satu tokoh sesat pada masa itu. Tokoh sesat tersebut memberikan saran kepada Al-Hakim bi Amrillah untuk memindahkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir. Di balik saran ini tersembunyi niat jahat, yaitu mengalihkan perhatian kaum muslimin dari Madinah, kota suci yang telah lama menjadi pusat ziarah dan ibadah, untuk dialihkan menuju Mesir. Dengan demikian, Mesir diharapkan menjadi pusat keagamaan baru bagi umat Islam, menggantikan kedudukan Madinah yang telah menjadi kiblat spiritual selama berabad-abad. Namun, keputusan ini tidak hanya mencerminkan keserakahan dan tidak keberadaban pemerintahan Al-Hakim, melainkan juga merupakan penghinaan terhadap kehormatan dan kesucian makam Rasulullah SAW. Rencana ini menuai kecaman luas dari umat muslim di seluruh penjuru dunia yang merasa tersinggung dan terguncang oleh tindakan keji tersebut. Akan tetapi, sebagaimana janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi tempat suci ini, rencana jahat itu tidak pernah berhasil. Keberkahan dan perlindungan ilahi senantiasa mengelilingi makam Rasulullah SAW. Meskipun upaya itu gagal, kisah ini tetap menjadi peringatan abadi bagi umat manusia tentang bahayanya keserakahan dan keangkuhan yang dapat membutakan hati dari penghormatan terhadap warisan spiritual yang suci. Tidak hanya berupaya menarik perhatian kaum muslimin ke Mesir, rencana Al-Hakim bi Amrillah juga dirancang untuk mendulang keuntungan finansial. Diharapkan ribuan peziarah akan berdatangan ke Mesir, seperti halnya ke Madinah, sehingga akan meningkatkan perekonomian lokal. Namun, penduduk Madinah tidak tinggal diam. Keteguhan dan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW membuat mereka menolak tunduk pada ambisi Al-Hakim. Dalam upaya menjaga kehormatan dan kesucian makam Rasulullah, mereka bahkan memobilisasi pasukan untuk menghadapi tentara yang dikirim oleh Raja Mesir itu. Mereka bersatu dalam semangat yang menyala untuk membela kehormatan Nabi tercinta. Dengan gagah berani, mereka berdiri melawan ancaman dari luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencananya sendiri. Pada hari kedua konflik itu, angin kencang tiba-tiba menerpa kota Madinah. Angin tersebut begitu dahsyat, mengguncang bangunan dan struktur kota. Ketakutan menyelimuti pasukan musuh, dan upaya untuk memindahkan jasad Rasulullah SAW pun terhenti, terhalang oleh kekuatan alam yang tidak terduga. Pasukan Al-Hakim akhirnya terpaksa mengakui kekalahan. Mereka pun kembali ke Mesir dengan tangan hampa, meninggalkan ambisi yang tidak pernah terrealisasi. Namun, kegagalan itu tidak memadamkan niat jahat Al-Hakim dan para pengikutnya. Dalam masa pemerintahannya yang sama, ia kembali menyusun rencana jahat untuk merampok makam Rasulullah SAW. Kali ini, ia mengambil pendekatan yang lebih licik dan tersembunyi.
Al-Hakim mengirim beberapa orang zindik, yaitu para penyimpang akidah, untuk tinggal di dekat kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Mereka pun menyamar sebagai orang-orang soleh, pura-pura menjadi bagian dari masyarakat muslim yang taat. Namun di balik wajah yang tampak sujud dan khusyuk, tersimpan niat jahat untuk menggali makam Rasulullah SAW dan mencuri jasad beliau, lalu membawanya ke Mesir. Sekali lagi, rencana ini mencerminkan kerakusan dan kesombongan manusia yang tidak mengenal batas. Demi ambisi duniawi, mereka berani menodai kesucian, bahkan menggunakan kedok keimanan untuk menyamarkan niat keji mereka. Mereka tidak peduli pada akibat moral dan spiritual dari perbuatan yang mereka lakukan. Namun dalam tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, Allah mengirim seorang penyeru ke kota Madinah. Suara penyeru ini menggema di seluruh kota untuk membangunkan hati umat yang cinta kepada Rasul. Ia memperingatkan penduduk bahwa rencana jahat sedang berlangsung, yaitu makam Rasulullah SAW sedang dalam ancaman, hendak dibongkar oleh tangan-tangan kotor yang tidak punya belas kasihan terhadap kesucian tempat itu. Penduduk Madinah yang memiliki cinta dan pengabdian tidak terbatas kepada Rasulullah SAW merespon seruan tersebut dengan sigap. Mereka segera bergerak menuju lokasi makam dengan hati berdebar, penuh semangat untuk melindungi kehormatan Nabi dari tangan-tangan jahat. Saat mereka tiba di lokasi, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Orang-orang yang bertanggung jawab atas rencana keji itu telah mempersiapkan peralatan untuk menggali tanah yang menutupi makam Rasulullah SAW. Namun, kehadiran penduduk Madinah membuat para pelaku terkejut dan panik. Dalam gelapnya malam yang menyelimuti kota, terjadilah konfrontasi antara penduduk Madinah yang bertekad menjaga kehormatan makam Nabi mereka dan para penjahat yang ingin melaksanakan niat jahat mereka. Dalam suasana yang tegang itu, kebenaran dan kebaikan akhirnya menang. Penduduk Madinah berhasil menggagalkan upaya penggalian tersebut dan mengusir para penjahat dari tempat suci itu. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa cinta dan pengabdian mereka kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah pudar, bahkan di tengah ancaman paling berbahaya sekalipun. Tidak hanya sekedar merencanakan pencurian jasad Rasulullah SAW, raja dari dinasti Ubaidi yang bergelar Al-Hakim bi Amrillah bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Klaim yang sombong dan sesat ini mencerminkan betapa jauhnya seseorang dapat terjerumus dalam keangkuhan dan kesesatan setelah serangkaian kegagalan dalam upaya jahatnya. Rencana ini disusun oleh sebagian raja dari kalangan Nasrani yang memilih jalan kegelapan demi mencapai tujuan mereka. Mereka tidak hanya ingin mencuri jasad Rasulullah SAW, tetapi juga menjadikannya sebagai trofi keagamaan dan bentuk penghinaan terhadap kehormatan Islam. 2 orang dari bangsa Maghrib dipilih untuk melaksanakan rencana ini. Mereka dibayar dengan janji kekayaan dan kehormatan oleh para raja Nasrani tersebut. Mereka diperintahkan menyusup ke kompleks Masjid Nabawi secara diam-diam, menembus pengamanan yang ketat, dan merampok makam Rasulullah SAW, yaitu tempat peristirahatan terakhir Nabi tercinta. Pada tahun 557 Hijriah, di masa kekuasaan Sultan Nuruddin Zangki, terjadi salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah perlindungan terhadap makam Rasulullah SAW. Sultan Nuruddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya, mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa
yang mengubah arah sejarah. Pada suatu malam yang bersejarah, setelah melaksanakan sholat tahajud, Sultan Nuruddin Zangki mendapat mimpi yang mengubah arah hidupnya. Dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan Rasulullah SAW yang datang memberi petunjuk penting. Nabi berkata agar Sultan menyelamatkan beliau dari dua orang yang mengancam makam beliau. Sultan terbangun dengan perasaan terkejut dan penuh rasa hormat. Beliau segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan keberkahan atas mimpi yang dialaminya. Dalam kegelisahan yang mengguncang hatinya, Sultan melaksanakan sholat 2 rakaat, berharap mendapat ketenangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Meskipun berusaha untuk kembali tidur, mimpi yang sama terus datang. Bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Setiap kali mimpi itu memberikan perasaan yang sama. Bahaya sedang mengintai makam Rasulullah SAW. Sadar bahwa mimpi tersebut membawa makna besar, Sultan tidak bisa lagi mengabaikannya. Dengan hati yang gelisah, beliau bangun lalu berwudu dan kembali melaksanakan sholat 2 rakaat. Berharap mendapat kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika mimpi tersebut tetap datang, bahkan setelah sholat dan doa-doanya, Sultan merasa perlu untuk membagikan pengalaman ini kepada menterinya, yaitu Jamaluddin Al-Muslim. Dengan bijaksana, sang menteri menyarankan agar mimpi itu dirahasiakan dan Sultan segera berangkat ke Madinah untuk menyelidiki kebenarannya. Tanpa menunda, Sultan Nuruddin Zangki bergerak dengan cepat. Beliau mempersiapkan diri bersama 20 panglima terbaiknya dan menteri yang bijaksana. Mereka juga membawa banyak uang sebagai persiapan untuk segala kemungkinan dalam perjalanan. Sebelum memasuki kota Madinah, Sultan melakukan mandi suci sebagai simbol kebersihan lahir dan batin sebelum mengunjungi tempat suci Rasulullah SAW. Beliau memasuki Masjid Nabawi dengan penuh rasa hormat, lalu melaksanakan sholat di Raudhah, tempat yang dianggap sebagai taman surga di bumi. Setelah sholat, beliau mengunjungi makam Rasulullah. Di sana beliau merenung, mencoba memahami langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Saat rombongan Sultan tiba di Madinah, berita tentang kedatangan mereka bersama sejumlah besar uang menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Warga pun berkumpul di sekitar Masjid Nabawi. Penasaran akan maksud kedatangan sang Sultan dan apa yang akan terjadi. Menterinya yang bijak kemudian menjelaskan bahwa Sultan datang untuk berziarah dan mengunjungi kota Madinah, sekaligus membawa hadiah bagi masyarakat setempat. Melihat momen ini sebagai kesempatan untuk melaksanakan amanah dari mimpinya, Sultan memerintahkan untuk mencatat semua orang yang tinggal di kota tersebut. Setiap orang dipanggil dan hadir di hadapan Sultan. Dengan hati yang lapang dan penuh kebaikan, beliau membagikan uang kepada mereka dengan harapan menemukan orang-orang yang ditunjuk dalam mimpinya oleh Rasulullah SAW. Dengan penuh perhatian dan kesadaran yang mendalam, Sultan Nuruddin Zangki mencermati setiap wajah yang hadir di hadapannya. Beliau mencari ciri-ciri yang sesuai dengan orang-orang yang dilihatnya dalam mimpi. Namun, meskipun upaya itu dilakukan dengan penuh harapan dan ketelitian, Sultan menemui kesulitan. Tidak ada satupun dari penduduk Madinah yang menerima hadiah tersebut yang cocok dengan gambaran dalam mimpinya. Kebingungan pun mulai menyelimuti Sultan. Wajah dan sifat orang-orang dalam mimpinya masih jelas terpatri dalam ingatannya. Namun tampaknya tidak ada seorang pun yang sesuai di dunia nyata. Mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran dan keimanan Sultan dalam menjalankan tugas suci ini. Namun, dalam kebingungan tersebut, Sultan Nuruddin Zangki tidak kehilangan harapan.
Beliau meyakini bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, dan beliau bersedia terus mencari petunjuk dari Allah dalam menyelesaikan amanah ini dengan baik. Setelah pembagian hadiah selesai dan kerumunan mulai berkurang, Sultan masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Dengan hati-hati, beliau bertanya kepada para pengikutnya, apakah masih ada orang yang belum datang untuk menerima hadiah dari Sultan? Jawaban yang beliau terima adalah bahwa tampaknya semua penduduk telah hadir dan menerima bagian mereka. Namun, tidak puas dengan jawaban itu, Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang. Setelah penyelidikan lebih lanjut, akhirnya ditemukan bahwa ada 2 orang yang datang dari arah Maghrib atau Maroko. Namun, mereka tidak menerima pemberian dari siapapun. Mereka dikenal sebagai orang yang soleh, kaya raya, gemar bersedekah, dan suka berbuat baik kepada sesama. Ketika Sultan mendengar kabar ini, hatinya terasa lega. Beliau merasa yakin bahwa 2 orang ini adalah orang-orang yang ditunjuk dalam mimpinya oleh Rasulullah SAW. Meskipun mereka tidak menerima hadiah dari orang lain, mereka memenuhi kriteria sebagai orang-orang soleh dan dermawan, sebagaimana digambarkan dalam mimpinya. Dalam hati yang penuh kebahagiaan dan keyakinan, Sultan Nuruddin Zangki segera memanggil kedua orang tersebut untuk menghadap. Ketika mereka tiba, Sultan memperhatikan mereka dengan seksama, mencari tanda-tanda yang sama seperti yang dilihatnya dalam mimpi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan benar, saat beliau melihat wajah mereka dan merasa ketulusan serta kebaikan yang terpancar dari mereka, hatinya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam petunjuk ilahi tersebut. Sultan Nuruddin Zangki mengajukan pertanyaan kepada 2 orang tersebut. Beliau ingin mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul mereka dan alasan kedatangan mereka ke kota Madinah. Dengan suara lembut dan penuh ketulusan, kedua orang itu menjawab bahwa mereka berasal dari daerah Maghrib atau Maroko dengan niat awal untuk menunaikan ibadah haji. Namun, setelah tiba di kota Madinah, mereka merasa terpanggil untuk tinggal di sana, berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mengikuti jejak beliau dan meneladani ajaran-ajaran suci yang beliau wariskan kepada umat manusia. Ketika Sultan mendengar cerita mereka, hatinya tersentuh oleh ketulusan niat dan keberanian mereka dalam mengikuti jalan yang mereka yakini benar. Beliau merasa terhormat bisa bertemu dengan 2 orang yang tampak begitu tulus dan rela berkorban demi kebaikan. Dalam hatinya, Sultan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penemuan ini. Beliau memandangnya sebagai tanda kebesaran dan rahmat darinya. Tidak puas hanya dengan penjelasan awal, Sultan Nuruddin Zangki melanjutkan pertanyaannya. Kali ini, beliau ingin tahu di mana kedua orang itu tinggal. Dengan rendah hati, mereka menjelaskan bahwa rumah mereka terletak tidak jauh dari makam Rasulullah SAW. Mendengar hal ini, keyakinan Sultan semakin kuat bahwa mereka adalah benar-benar orang yang ditunjuk melalui mimpi yang beliau terima. Tanpa ragu, Sultan memimpin rombongannya menuju rumah kedua orang tersebut. Sesampainya di sana, Sultan disambut oleh pemandangan yang mengesankan. Rumah itu tampak penuh dengan kekayaan, bukan dalam bentuk materi semata, melainkan juga kekayaan spiritual. Di sudut-sudut ruangan terdapat mushaf yang terawat dengan baik, serta buku-buku tentang akhlak dan kebajikan, menandakan kesungguhan mereka dalam mendalami ajaran Islam. Namun, yang paling mengejutkan Sultan adalah temuan tidak terduga yang beliau dapati setelah memeriksa rumah itu secara menyeluruh. Di bawah sehelai tikar yang tampak biasa saja,
Sultan menemukan sebuah terowongan rahasia yang mengarah langsung ke makam Rasulullah SAW. Melihat hal ini, Sultan awalnya terkesan oleh keberanian dan ketulusan dua orang tersebut. Namun ketika kabar tentang penemuan terowongan itu menyebar, warga kota Madinah dibuat terkejut dan bingung. Mereka tercengang karena dua orang yang selama ini dikenal sebagai dermawan, soleh, ternyata menyimpan rahasia yang mencurigakan di balik penampilan mereka. Meskipun terkejut, Sultan Nuruddin Zangki tetap memilih untuk bersikap bijak dan tegas. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, beliau memerintahkan kedua orang tersebut untuk berbicara jujur mengenai identitas mereka yang sebenarnya. Walau berada dalam tekanan, kedua orang itu tetap bertahan pada cerita awal mereka. Namun Sultan tahu bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Maka beliau memerintahkan pengawalnya untuk memberi hukuman fisik ringan sebagai upaya untuk memaksa mereka berkata jujur. Awalnya mereka menolak mengaku, namun akhirnya mereka tidak sanggup menahan tekanan tersebut. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan penyesalan. Dalam kondisi terdesak, mereka akhirnya mengakui kebenaran yang pahit. Keduanya ternyata adalah orang Nasrani yang diutus oleh tokoh-tokoh Nasrani dari negeri mereka. Mereka mengenakan pakaian khas orang Maghrib dan menyamar sebagai kaum muslimin dengan misi rahasia untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Mereka mengakui bahwa iblis telah menipu mereka, menjanjikan kemuliaan bagi agama mereka jika berhasil menjalankan misi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, cahaya kebenaran mulai menyentuh hati mereka, dan mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Di hadapan Sultan dan warga kota Madinah, mereka mengakui semua perbuatan mereka dengan penuh penyesalan dan memohon ampun atas tindakan tercela tersebut. Namun, Sultan Nuruddin Zangki tidak berhenti sampai di situ. Beliau mengambil langkah lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan penuh kebijaksanaan, beliau memerintahkan pembangunan sebuah parit besi di sekitar 3 makam sebagai perlindungan tambahan terhadap tempat paling suci umat Islam itu. Di kompleks Masjid Nabawi, parit ini dirancang sebagai penghalang fisik yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah ke makam Rasulullah SAW dan 2 sahabat beliau yang dimakamkan di sisi beliau. Pada tahun 578 Hijriah, umat Islam kembali dihadapkan pada ancaman baru yang datang dari kelompok orang-orang Romawi dan kaum Nasrani. Dalam sebuah aksi yang terang-terangan dan kejam, mereka menghadang rombongan haji umat Islam yang sedang menjalankan ibadah dengan khusyuk. Mereka tidak hanya merampas harta benda para jemaah haji, tetapi juga membicarakan rencana jahat untuk menggali makam Rasulullah SAW. Dalam perbincangan yang dilandasi kebencian, mereka secara terbuka mengungkapkan niat untuk merusak tempat suci umat Islam tanpa rasa bersalah atau takut akan akibatnya. Mereka memutuskan untuk melakukan tindakan yang jelas-jelas menentang kehormatan dan kesucian Islam. Dengan niat yang buruk dan hati yang dipenuhi kebencian, mereka bersiap menyeberangi lautan menuju kota Madinah, tempat di mana makam Rasulullah berada. Ketika mereka melintasi lautan menuju Madinah, langit menjadi gelap dan badai besar mengamuk, seakan menjadi petanda dari sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, dengan kepala keras dan tekad yang kuat, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan yang jauh lebih besar dari segala kekuatan di dunia sedang bekerja melawan mereka. Peristiwa ini menimbulkan gelombang kekhawatiran dan kepanikan di kalangan umat Islam. Umat menyadari
bahwa upaya baru untuk mencemari dan merusak makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berlangsung. Namun mereka bersatu dalam doa dan tekad yang kuat untuk menghadapi ancaman itu. Di tengah badai yang mengguncang lautan dan kecemasan yang melanda hati umat Islam, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanti. Dalam kehendaknya yang maha kuasa, kebenaran selalu menang atas kejahatan. Pada saat genting dalam sejarah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda keajaiban luar biasa untuk menjaga makam Rasulullah dari kehancuran. Ketika kapal-kapal dari Iskandariyah, Mesir, tiba di Madinah, mereka datang dengan tujuan yang tidak disangka, yaitu untuk menghadapi pasukan Nasrani yang telah menyerang rombongan haji dan menjaga kesucian tempat suci umat Islam. Dalam pertempuran sengit penuh semangat, pasukan Mesir berhasil mengalahkan pasukan musuh. Mereka menciptakan kekacauan di antara para penyerang dan menghukum mereka yang telah mengganggu ketenangan kota Madinah. Banyak dari musuh yang tewas di medan perang, sementara sisanya ditawan, menjadi bukti nyata kekuatan dan kemuliaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan dalam penyampaian cerita, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kehilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.